Nggak perlu pakai itu. Oh, gitu. Tadi berarti nggak kedengeran dong. Oh, tadi nggak pakai ini tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Nah, karena nanti ada pertanyaan ya, baik materi yang tadi yang pertama udah saya sampaikan dan ini mau kita lanjut ya, pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita ngambil dari sini ya, sebagiannya pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang dari materi yang kami sampaikan. Jadi kalau tadi kita kembali sedikit ya, mereview kembali bahwa dalam rumah tangga itu perlu ada kerjasama, perlu ada persatuan ya. Nah, berjamaah di dalam keluarga, walaupun nanti ada apa sih yang menghalangi ya. Kita tadi sudah bicara bahwa penting yang namanya berkeluarga itu harus bersama-sama, bekerja sama ya, berjamaah. Kalau ada satu aja ya yang ada penyimpangan baik dari pihak istri atau suami atau anak, pasti ya dipastikan ini akan goyah bahkan bisa nanti sampai hancur gitu ya. Nah, supaya menghindari itu semua kita harus tahu apa saja sih yang menyebabkan atau menjadi penghalang, dan nanti kalau di sini penghalang berarti kebalikannya adalah menjadi pendukungnya atau faktor menjadi penyatunya tuh apa gitu ya, kebalikannya. Ini faktor-faktor penghalang kebersamaan atau berjamaah di dalam keluarga. Nah, dalam keluarga ini kadang-kadang tadi ya ada saja yang menjadi penghalangnya. Apa itu? Satu, niat yang salah. Niat yang salah berarti niatnya nggak ikhlas. Berkeluarga niatnya tadi saya sampaikan loh ya di depan, sudah saya sampaikan. Niatnya karena hanya status, niatnya karena ekonomi materialistis, atau niatnya karena ingin mengeruk kekayaan, atau hanya pamor dan sebagainya lah, banyak ya pokoknya niat-niatnya karena duniawi dalam keluarga. Maka nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan dalam keluarga itu tidak karena tidak sama idenya, tujuannya tidak sama, ya akhirnya yang satu misalnya tadi maunya begini, yang sono mau ke sono gitu, nggak bersatu, nggak sama gitu, dari niat yang salah, niat yang tidak ikhlas. Karena kecantikannya saja, hartanya atau apapun itu yang sifatnya materi, maka itu berarti niatnya tidak ikhlas karena Allah. Karena kalau niatnya karena Allah, insya Allah aman gitu ya, sepanjang memang dia istiqomah ya. Berikutnya adanya dominasi penyakit hati. Nah, penyakit hati ini kan banyak. Nah, ini bisa disebutkan misalnya karena adanya kesombongan. Kesombongan seseorang karena misalnya dia lebih kaya misalnya ya. Suami misalnya lebih kaya, ketika dia menikah dengan perempuan atau akhwat yang standar sosialnya lebih rendah atau di bawahnya, bisa jadi terjadi sesuatu misalnya ya, penganiayaan, KDRT atau apapun itu ya, baik secara materi ataupun imateri, karena memang punya sifat-sifat yang tidak baik gitu ya, sifat-sifat tadi penyakit hati. Karena kedengkian juga bisa. Ini dalam keluarga masih standar dalam keluarga ya, yang masih katakanlah dibilang tuh sedikit gitu ya, makmumnya kan baru orang tuanya, ayah, ibu, anak. Baru skupnya, lingkupnya tuh yang lingkup terbatas, kecil gitu. Ini aja perlu ada kerjasama, perlu kebersamaan gitu. Apalagi nanti meluas lagi nih, diriasa ya. Bayangkan saja kalau kita tadi di keluarga sudah ada sifat sombong, akhirnya dari sombong itu merendahkan yang lain. Itu kerjaan kamu loh, kata bilang ke istrinya misalnya,
kamu tuh harus ini melayani saya tiap pagi begini, harus sudah siap, pagi-pagi jam sekian harus sudah siap, saya tidak mau ada piring kotor, baju kotor, berantakan dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Dia hanya ingin tahu hasil tanpa tahu proses, tanpa menghayati proses yang dijalani seorang istri untuk menjadikan rumahnya rapi, menjadikan bajunya wangi, rapi. Itu kan ada prosesnya, gitu loh. Nah, ternyata ada mungkin sebagian suami yang tidak menghayati seperti ini. Nggak bisa. Ini adalah tadi dominasi penyakit hatinya, sombong. Sombong itu tadi merasa dirinya lebih. Akhirnya dari situ juga ya ada egoisme juga. Gimana kalau di keluarga seperti itu? Atau ikhwan akhwat diriasa ada yang seperti itu? Terserahlah siapa ya nanti ya gitu. Siapa yang bisa ini, siapa yang bisa itu gitu. Cuma nunjuk-nunjuk doang. Siapa yang bisa ini nih, siapa yang bisa ini, siapa yang bisa ini. Dia sendiri enggak. Gitu. Nah, ini berarti ada dominasi penyakit hati itu. Atau ketika misalnya berprestasi, entah itu anak kita, maaf ya, misalnya ya di keluarga atau kita didik anak tuh berprestasi. Sebagian bilang atau suami atau istri misalnya gitu. Ini gua loh karena gua udah ajarin maka dia jadi pinter kayak gini nih. Ya, gitu ya. Kata suaminya, "Enggak, turunan pinter itu dari gua, turunan pinter." Nah, kata suaminya bilang turunan pinter dari gua. Kata istrinya, ini gua yang ngajarin. Ayo, sekarang mau percaya mana? Percaya proses apa percaya yang ini nih, gitu ya. Loh, harusnya kan nggak seperti itu. Kalau dua-duanya bilang bersikeras seperti ini, nggak akan nggak akan terjadi persatuan. Harusnya saling di sini ya tadi. Prinsip dalam bekerja sama, prinsip dalam berjamaah, itu ada kata saling, ya, saling. Jangan cuma lu gua, saya, kamu, enggak. Harus ada saling support, saling mengingatkan, ya, saling nasihat, saling bekerja sama. Itu dalam bekerja sama dalam berjamaah itu seperti itu. Nah, dalam keluarga, ayo munculkan itu. Jangan merasa bahwa tuh pinter kan, itu gua itu, anak gua, anak saya itu. Begitu diajari nggak bisa-bisa, nah itu tuh mamanya itu ngikutin mamahnya tuh kalau kayak gitu tuh. Nggak apal-apal diajarin, itu mamahnya. Makanya nggak apal-apal tuh. Lah, giliran yang nggak bisa diserahin bilangnya katanya mamahnya, giliran berhasil bilang bapaknya, padahal bapaknya tidak pernah andil apapun di rumah. Prosesnya semuanya diserahkan kepada istrinya atau ibunya. Begitu berhasil, ada pengakuan. Nah itu tuh, nurun. Kamu nurun dari ayah. Nurunnya doang. Lah iya, nurunnya doang, nurunin. Harusnya tidak seperti itu. Nah ini tadi egoisme, sombong. Jadi dalam keluarga nggak bisa seperti itu. Bekerja samalah. Kalau dari awal juga bekerja sama, ya, jangan hanya mohon maaf tanda kutip di tempat tidur aja yang bekerja sama. Setelah dari tempat tidur, kemudian menjadi anak, terus bekerja sama. Bekerja sama merawatnya, bekerja sama mendidiknya, bekerja sama. Nah, akhirnya endingnya tadi surga bersama-sama. Kalau kita maunya sampai sono bekerja sama, nggak sampai ujung, sampai surga, di sininya nggak mau berproses, nggak mungkin, nggak bisa. Nah gitu, tahu-tahu di ujung aja. Ya ada prosesnya lah. Istri gimana sih? Semuanya pak-pik-pak sendirian? Gitu. Harus ada kerjasama. Ya itu yang para suami harus dengar. Harus dengar gitu ya. Harus belajar itu.
Jadi itu termasuk penghalang persatuan tuh itu, egoisme, sombong, dengki. Nah ini juga dengki. Dengki sebenarnya ibaratnya hampir sama lah kayak sama. Karena kedengkian itu, yang namanya dengki apa coba dengki? Itu mirip-mirip. Kalau iri saja boleh Bu. Iri plus dengki, yang nggak boleh tuh dengkinya. Dengki itu tidak suka nikmat Allah ada pada diri orang lain. Tuh. Jadi gini nih misalnya nih ya. Aneh banget nih suami istri kok bisa saling mendengki gitu loh. Ya karena memang tidak dididik dengan Islam. Karena memang salah dari awal. Salah niat. Karena salah niat ya akhirnya prosesnya jadi salah. Makanya benerin dulu deh. Pertama tuh benerin dulu niatnya. Niat berumah tangga ya tadi mau ujungnya memang ridho Allah, benar tuh prosesnya dijalani. Prosesnya, prosedurnya harus sesuai sunnah. Gitu terus gitu. Program-programnya juga ke surga semua. Kalau niatnya benar, pasti prosesnya insya Allah. Jadi back to gitu ya. Kembali lagi ke niat awal gitu. Nah, maka dari itu di sini ada sifat-sifat tadi ya, egoisme, kesombongan, kedengkian. Itu karena tadi dari awalnya salah. Ya. Saya pernah menjelaskan tapi memang di sini belum. Dengki itu adalah iri tapi dibarengi benci, itu dengki. Kalau cuma iri saja boleh. Boleh enggak kita iri kepada seseorang yang dia dermawan, banyak infak, boleh enggak? Tapi membenci orang yang dermawan boleh enggak? Enggak boleh. Dia harta-harta dia. Kok kita malah benci, sirik katanya gitu. Ada orang, loh, sodako dibilang-bilangin. Padahal dia enggak, gitu. Allah, sodako paling juga pingin atau bilang tuh sok kaya lah ngomong gitu. Dirinya yang ngomong sok kaya itu sodako enggak. Aduh, parah ini. Jadi jangan cuma ngomong gitu. Itu udah nunjukin tuh ciri-cirinya itu. Sebenarnya dia tuh iri, makanya bilang iri bos gitu ya, bilang iri. Tapi iri di situ kalau dengki ya, iri plus benci, itu cirinya. Kalau iri kita cuman iri saja, pingin katanya gitu. Ada orang punya HP baru, punya mobil baru, punya rumah baru, kita suka bilang pingin deh. Gitu ya, gimana sih resepnya gitu ya, resepnya ya takwa gitu. Resepnya takwa ya, terus tambah takwa itu salah satunya ya bekerja. Takwa doang nggak bisa, harus bekerja gitu ya, beramal gitu. Nah ini contoh-contoh bahwa kita kadang-kadang di rumah tangga masih ada ya dengki. Kok bisa ya dengki itu? Kalau suami kepada istri itu iri, istrinya tuh pinter dagang, dapat penghasilan cepet, banyak, tapi bencinya tuh gini, kenapa bukan gua, kenapa elu, kenapa kamu yang punya penghasilan banyak, kenapa bukan saya? Akhirnya jadi benci gitu loh. Harusnya nih sebagai suami kalau itu ya, alhamdulillah ya Allah gitu, istriku banyak duitnya gitu. Istriku banyak duitnya, pinter dagang gitu, bisa apa tuh katanya gitu ya. Nah tapi juga jangan sampai itu jadikan kesempatan. Sama istri juga jangan dengki kepada suami. Dengkinya istri kepada suami iri karena sering pergi, sering keluar ya, cuci mata katanya, nggak tahu cuci mata atau enggak, pokoknya intinya banyak di luar kegiatan, iri pingin deh kayak bapak, kayak emas katanya, kesono kemari katanya gitu, bisa ini itu gitu, padahal kan berjuang cari nafkah gitu ya. Nah akhirnya apa? Tapi di situ kalau iri saja sampai segitu aja nggak apa-apa ya, tapi kalau ditambahin jadi benci ya, akhirnya malah maaf menghalang-halangi tugas suami cari nafkah, itu kan jadi menghambat tugas suami. Jangan ada dengki gitu ya. Nah ini dalam skup keluarga, antara anak satu dengan anak yang lain ada kadang-kadang dengki.
Dengki antar anak terjadi karena perlakuan orang tua yang tidak adil. Bisa itu. Ya. Kok bisa ada anak bisa dengki? Bisa. Pernah lihat atau dengar ada di film kan ya, ini kisah nyata yang ipar adalah maut, ya enggak? Ipar adalah maut itu kan kisah nyata. Sebenarnya sudah ribuan kisah nyata, tetapi yang difilmkan mungkin hanya beberapa ya, yang jadikan story kemudian akhirnya difilmkan dan itu nyata. Itu kan dua anak, kakak dan adik itu saling iri dan akhirnya dengki. Adiknya iri kepada kakaknya yang cantik, pinter di kampus, padahal di kampus yang sama. Tapi ada bencinya, kenapa kakak melulu? Yang diceritakan oleh ibu, kakak. Yang dibanggakan oleh ibu, kakak. Kapan adik? Gitu loh. Akhirnya terjadilah prahara. Prahara itu adalah terjadi karena sang adik mengambil kakak iparnya. Ipar adalah maut dan akhirnya betul-betul maut menghampiri sang ibu. Kehancuran atau malapetaka itu juga menghampiri keluarga tersebut. Keluarga tersebut akhirnya hancur gara-gara ipar. Ipar adalah maut. Nah, ini hati-hati. Saya menyinggung ke situ ini saya hanya ingin bicara tentang dengki tadi. Itu kan dengki juga di keluarga. Jadi minimalisir, bahkan hilangkan kedengkian yang negatif tadi. Kan ada kedengkian yang positif. Apa itu kedengkian yang positif? Apabila melihat seseorang banyak berderma, banyak berinfak di jalan Allah, kemudian dia berdoa, ya Allah berikan kami harta seperti dia sehingga saya bisa berinfak di jalanmu. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi jangan membenci orang itu. Kita kemudian berdoa sama Allah. Demikian juga kita boleh dengki atau boleh iri kepada orang yang berilmu dan ilmunya disebarluaskan untuk kemaslahatan umat. Nah, ini juga boleh. Punya ilmu tahsin diajarkan, punya ilmu tentang membina rumah tangga diajarkan, resepnya begini. Punya ilmu tentang masak diajarkan, ini ilmunya begini. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Ya. Jadi tadi yang menjadi penghalang salah satu kebersamaan atau berjamaah adalah dominasi penyakit hati, egoisme. Dalam rumah tangga seperti itu, dalam masyarakat seperti apa? Misal nih contoh, tentang jamaah ini. Ada sebagian orang atau mungkin juga kiai atau siapapun itu bilang, padahal udah bareng dengan kita, sering komunikasi, sering kerjasama, tapi juga belum mubaya'ah atau belum berbayat. Bisa jadi ada salah satu penghalangnya. Penghalangnya adalah saya tidak mau dipimpin oleh orang yang lebih rendah dari saya. Nah, dalam hal ilmu bisa jadi seperti itu. Saya nggak mau bergabung dengan orang-orang yang miskin-miskin. Nah, kan tadi ada sifat sombong. Ya, kalau karena kedengkian, karena tadi saya kan udah berilmu, saya udah S3 misalnya. Loh, itu yang di niabah boro-boro S3 katanya gitu. Lah, ini kan berarti karena kesombongan. Gitu. Atau kenapa tidak mau bergabung, tidak mau berbaiat? Karena tadi misalnya, kok yang jadi imam itu mah levelnya di bawah saya, gitu. Jadi akhirnya apa? Ya itu tadi merendahkan gitu, dan sebagainya ya. Naudzubillah min dzalik. Itu ada sebagian yang masih seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah-masalah baik di keluarga maupun di masyarakat ataupun di jamaah, kembalinya adalah ke Allah dan Rasulnya, jangan kembalinya ke kita, ke diri kita, jangan. Kalau ke diri kita, kalau ke nafsu kita, ya bicaranya seperti itu nanti, ya. Jangan sampai ya, naudzubillah. Nah, berikutnya adalah, ya ini jelas nih, kurangnya ilmu. Karena kurang ilmu, akhirnya ya tadi, bilang ke istrinya, bilang ke anaknya bahwa kamu harus begini, tapi dia sendiri nggak punya ilmu. Jadi ilmu itu mutlak ya, harus
dipunyai, dimiliki oleh seorang ayah, seorang suami, seorang ibu, seorang istri gitu. Untuk apa? Untuk mendidik anaknya. Gimana mungkin ya? Maka untuk bisa bersama berjamaah ya perlu ilmu. Ilmu bagaimana tentang kesatuan, ilmu tentang bagaimana mengelola rumah tangga, ilmu tentang mendidik anak. Itu perlu ilmu semua. Gimana mungkin ya kalau nggak punya ilmu ya akhirnya bisa hancur. Siapa yang mengelola sebuah rumah tangga tanpa ilmu pasti itu rumah tangganya hancur. Mengelola sekolah nggak pakai ilmu hancur tuh sekolahan. Mengelola suatu rumah tangga ataupun masyarakat misalnya di satu desa atau apapun itu kalau nggak pakai ilmu ya udahlah apa aja lah, gimana aja, siapa aja lah, semaunya aja, nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Jadi semua basicnya adalah dengan ilmu gitu. Di rumah tangga tuh tauhidnya benerin, akhlaknya benerin, ibadahnya benerin, ilmu semua ada gitu, jangan meremehkan. Kemudian berikutnya adalah pengaruh dari tetangga atau lingkungan. Nah, sekarang semakin banyak pengaruhnya apa? Lewat gadget, lewat HP itu pengaruhnya luar biasa. Bahkan bukan hanya pengaruh dari tetangga sekitar, tapi tetangga global, tetangga negara. Ya. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena kan kita bacanya dari HP, lihat di HP. Lihat tontonan entah dari YouTube, televisi atau apapun itu yang akhirnya menghancurkan pemahaman kita tentang jamaah. Gitu. Lah itu buktinya di sono nggak berbaiat, itu buktinya ulama itu juga enggak. Nah, jadi melihat seperti itu kita jadi goyah gitu. Padahal kan kita mestinya kuat dulu ilmunya sebelumnya itu. Kalau ilmunya kuat, maka pengaruh-pengaruh yang lain hilang dengan sendirinya dengan izin Allah. Karena kita nggak punya ilmu, belum baca tentang dalil-dalil persatuan, tafsirnya bagaimana, menurut ulama dan sebagainya. Kita udah menjudge, memvonis ya orang-orang yang misalnya orang-orang yang berbeda dengan kita atau orang-orang yang misalnya gitu ya. Yang akan masuk ke kita akhirnya dijudge atau divonis, kamu sesat, kamu begini, kamu begitu. Akhirnya ya jadi mental keluar gitu ya. Dan ini harus ada apa? Ilmunya. Kita nggak mungkin mau mendakwakan kalau kita nggak punya ilmu gitu. Mengajak bersatu, mengajak untuk berjamaah kalau kita tidak punya ilmu. Intinya kita harus terus berilmu, mencari ilmu. Nah terakhir kalau jauh dari Al-Quran secara khusus ya secara spesifik, kalau kita nggak dekat dengan Al-Quran, nggak dekat dengan Allah, maka potensi untuk sulit untuk bersatu itu sulit. Maka kebalikan dari ini semua adalah yang berarti menjadikan kita faktor-faktor yang menjadikan kita bersatu. Berarti misalnya ya, kalau tadi niat yang salah niatnya benerin, niatnya luruskan untuk hidup berjamaah, pahami dalilnya, penuhi ilmunya, ya. Maka itu yang menjadikan kita bersatu, berjamaah, nggak ada rasa sombong, nggak ada dengki, ya, nggak ada egoisme. Coba nih ya, Umahat pasti sudah tahu dulu tahun berapa ya, pokoknya ulama Palestina yang sudah berbaiat kepada Imam Muhyiddin Hamidi dulu, siapa yang dari Palestina? Ulama Palestina. Siapa? Syekh siapa? Syekh Mahmud yang Syam, Syekh Mahmud Syam, ya. Syekh Mahmud Syam, ya. Nah, Syekh Mahmud Syam itu beliau ulama senior. Beliau adalah ketua ulama Palestina, tapi di tempat lain ya, karena memang di Palestina sendiri diusir. Beliau tinggal di Yaman. Terakhir sebelum beliau meninggal itu pindah ke Sudan. Jadi Yaman kacau, Yaman ada perang saudara atau perang gitu ya. Kemudian pindah ke Sudan. Di Sudan beberapa tahun kemudian beliau meninggal. Beliau sudah berbaiat kepada Imam Muhyiddin Hamidi waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa
Ulama pun bisa berbaiat dengan kerendahan hati, tidak ada kesombongan, ikut bersama-sama berjuang bersatu gitu loh, dalam satu kepemimpinan. Jadi misalnya saudara-saudara kita yang lain belum bergabung, ya pasti ada beberapa alasan, ada faktor-faktor yang lain ya. Di samping ini, kalau kita terapkan di keluarga, apabila anggota keluarga ini ada ini faktor-faktor ini, maka sulit disatukan. Maka perkuat ini, niatnya benerin dulu, bertaubat dari penyakit-penyakit hati gitu. Jika di dalam rumah tangga masih ada penyakit hati, nggak bisa tuh. Apalagi kalau yang lain-lain tuh, ya, ilmu. Nah, lanjut. Nah, sekarang upayakan. Apa upaya-upaya kita ya? Sekarang apa yang perlu kita upayakan ya? Tadi sebenarnya sudah masuk ya. Jadi tingkatkan ilmu ya. Tadi ya, kan kewajiban kita setelah berjamaah tuh bisam'i wat ta'ah. Jadi tingkatkan ilmu dan kemudian amalkan as-sam'u wat ta'ah. Ini caranya, salah satu sarananya itu. Kemudian dekatkan keluarga dengan mencintai Al-Quran. Kalau kita orang tua berupaya mendekatkan anak-anak kita, suami, istri kepada Al-Quran, insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya. Kalau kita kok masih ada masalah, berarti memang belum ini ya. Belum meningkatkan ilmunya, belum mengamalkan dan belum mendekatkan dengan Al-Quran, belum maksimal lah, belum maksimal. Mendekatkan Al-Quran bukan hanya membacanya saja, bukan sekedar membaca, nanti ditambah ya, tahsinnya bagus, terjemahannya bagus, benerin, tahu, khusyuk, amalkan. Nah ya, amalkan. Amalkannya apa ya? Kajian atau kandungan dalam Al-Quran itu apa yang dikaji, amalkan, gitu ya. Maka insya Allah keluarga yang betul-betul disebut keluarga Robbani ya, keluarga-keluarga yang selalu dekat kepada aturan Allah, selalu melaksanakan aturan-aturan Rabb, aturan-aturan Allah, itu namanya ya Robbani gitu. Kalau disebut keluarga Robbani tapi tidak mau diatur dengan aturan Allah, ya bukan namanya Robbani ya. Robbani kan bersifat ketuhanan, artinya selalu mengikuti aturan-aturan Allah. Kemudian upayakan tingkatkan terus ketaatan kepada Allah, mulai dari sholatnya perbaiki. Sholat yang tadinya mungkin hanya wajib, tambahkan sholat sunnahnya. Sholat yang tadinya belum khusyuk, tingkatkan kehusyuannya. Meningkatkan kehusyuan itu bukan hanya membaca doanya saja, tapi terjemahannya, maknanya itu dihayati. Kalau sekarang mungkin saya bicara seperti ini kan memang baru global. Tekniknya atau perinciannya di mana? Di taklim riasa. Bagaimana nanti menghafal Al-Qur'annya, bagaimana menghayati artinya, tafsirnya gitu ya. Sholatnya itu terjemahannya apa ya? Bacaannya benerin, artinya tahu ya. Wah, itu Masya Allah, ini luar biasa. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan dalam keluarga agar nantinya bisa betul-betul wujud jamaahnya ya, betul-betul terwujud gitu ya. Kemudian secara tadi ada sholatnya, zikirnya, zikir, doa dan lain-lain ya. Pokoknya intinya bagaimana menguatkan secara spiritual ya, secara mentalnya itu lewat sholat, kemudian zikir ya. Tadi Al-Quran kan udah. Kemudian secara fisiknya sering berkumpul bersama keluarga. Ini secara fisik. Jadi indah sekali kalau dalam keluarga kita entah sebulan sekali, 2 bulan sekali kumpul. Apa berkumpulnya? Musyawarah untuk saling mengoreksi ya, memberikan usulan, tadarus bersama Bu, gitu. Silahkan ini dipraktekkan. Adem keluarga ya, masalah-masalah dalam keluarga insya Allah terpecahkan, ada solusinya ya. Tadarusnya itu
saling dikoreksi. Siapa yang di keluarga itu bagus bacaannya, ya koreksi. Misalnya ya kakaknya ngoreksi. Dan kita sebagai orang tua nggak usah malu-malu dikoreksi oleh anak kita. Kalau memang kita belum betul. Kalau kita betul ngoreksi anak kita, seperti itulah saling mengoreksi. Nah, ini indah sekali. Kemudian setelah baca Al-Quran bersama, kemudian dipahami artinya, bahkan salah satu misalnya ada yang membacakan ya selain terjemahnya mungkin juga tafsirnya. Nah, ini insya Allah kami juga melaksanakannya walaupun kadang-kadang formal atau non formal. Artinya apa? Kadang-kadang kita memang sengaja mengadakan satu hari gitu ya, setiap bulan. Tapi kadang-kadang di luar itu maksudnya adalah ketika pas belum ketemu waktunya, maka ketika pas kumpul, nah betul-betul itu manfaatkan. Besok ada acara ini, besok acara ini, ayo gitu. Saling memberikan support, saling memberikan informasi, kemudian usulan atau apapun itu. Jadi kayak musyawarah, mungkin bisa musyawarah mendadak, tapi alangkah baiknya itu dirutinkan ya. Jadi keluarga itu terpantau. Baik nanti kalau pakai WA atau di forum keluarga di WA mah insya Allah udah biasa ya, udah berjalan. Tapi harus ada kopdarnya gitu loh. Ada langsung ketemunya itu ada. Nanti kurang mengena kalau hanya lewat HP, kurang mengena ya. Akan lebih mengena, yuk kumpul bersama ya. Mau ngeliwet-ngeliwet nggak apa-apa, itu keluarga ini yang ngeliwet-ngeliwet kita sambil, apalagi kalau ada acara Masya Allah ya ini ya, tadarus bersama, sholat malam, ya Allah indah sekali ya apabila itu di keluarga kita dilaksanakan. Masya Allah, silahkan, ini jadi ide ya, inisiatif yang luar biasa. Sampai kemudian ada kajian keluarga yang nggak usah berat-berat ya, kajian keluarga nggak mesti harus, pokoknya intinya adalah ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol antar keluarga, gimana talimnya jalan di sono gitu, mungkin jauh ya antar riasa kemudian baru kumpul, atau bahkan mungkin antar niabah baru kumpul, misal ini contoh. Alangkah indahnya jika keluarga seperti itu. Kemudian nih yang mungkin remeh nih, yang paling terakhir, remeh ringan tapi jarang, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang tidak dilaksanakan. Wah, tapi ini luar biasa loh ya efeknya. Ini saya sudah merasakan di keluarga. Coba silakan ini ya, memberi perhatian. Perhatian itu bukan hanya secara, maksud saya adalah harus dengan uang. Dikasih uang baru namanya perhatian. Bapak nih perhatian nih, ngasih bulanan, namanya bapak perhatian. Bukan hanya itu. Nah, itu memang kewajiban setiap bulan, setiap ngasih gitu ya, atau setiap pekan. Tapi mungkin perhatian tuh kayak yang model kecil-kecil, maaf ya, ngangkat galon, maaf kayak gituan ya, ngepel, cuci piring. Ini adalah bisa suami istri, karena kami sudah melaksanakannya di rumah ya. Bahkan saya bilang, saya diringankan sekali ya oleh abinya, entah itu nyuci piring, nyuci baju, bahkan ke pasar, ke warung gitu. Jadi tidak ada gengsi ya suami untuk pergi-pergi kayak gitu. Ini saya terbantu. Tapi maaf, jangan disamakan, nanti pulang-pulang protes ke suaminya. Itu Ustadz Wahyudi loh, tadi diceritain Ustadz Wahyudi di rumah kayak gini. Tidak bisa disamakan. Artinya lihat kondisinya gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi paling tidak kan ada yang lain, dalam artian bisa beramal soleh yang lain lah, saling support, saling memberi nasihat. Suami memberi nasihat istri, istri memberi nasihat suami gitu. Ya, saling memberi nasihat. Terus saling memberi hadiah. Ayo, ini diterapkan di keluarga. Saling memberi hadiah. Walaupun hadiah yang sangat remeh, yang sangat ringan, itu. Apa itu? Makanan-makanan kesukaan. Beliin makanan-makanan kesukaan ya, atau barang-barang kesukaan mungkin yang murah.
entah itu apa ya makanan misalnya. Kalau kami di keluarga itu ada yang kayak makanan, sebenarnya makanan tuh ringan banget gitu, beli 5.000 juga dapat banyak, tapi karena suka dibeliin gitu, karena suka dibeliin. Nah itu ya. Atau support yang lain. Maaf, ketika support yang saya sampaikan support di sini adalah support yang terkait dengan hati. Kalau saya bilang support di sini adalah support yang lebih ke hati. Misalnya lagi ada masalah keluarga besar, kita support, ya Pak, mudah-mudahan Allah mudahkan ya, mudahkan Allah nanti bantu gitu ya. Jadi dihibur ya, dihibur, atau kemudian kita bantu doa ya Pak, ya Mas, kayak gitu ya. Jadi jangan cuek gitu. Nah ini nih keluarga ya, tuh membangun kebersamaan, salah satunya, salah duanya, salah tiganya tuh gitu tuh, banyak banget ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya adalah, nah sekarang apa yang kita dapatkan? Nah terakhir, nikmat berjamaah dalam keluarga dan masyarakat. Nikmatnya apa yang kita dapatkan nih nikmatnya? Tuh, hati menjadi tenang. Minimalnya karena kita tadi dari awal kita sudah ada dasar hukumnya, kita ada dalil dari Allah yang menguatkan bahwa kita harus hidup berjamaah. Karena ada dalil, ada alasan kuat dari Allah, kita tenang hidup berjamaah. Ada imam, ada makmum. Kalau dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak, gitu loh. Nah, maka kita akan lebih tenang, hati kita tuh tenang. Karena kita ada sandarannya, ada argumentasinya, hidup jadi tenang. Bekerja sama menjadi lebih nyaman. Karena sudah ada imam, ada kemudian waliul imam dan lain-lain, sudah ada yang ngatur. Ya, ini di niabah ini rasa ini ya, ada taklim, ada ini. Nyaman kita tuh bergaulnya. Bekerja sama tuh semakin nyaman. Kita juga sama kan tadi saya sampaikan. Bahkan kita lebih nyaman, maaf tanda kutip, dengan yang sesama di al-jamaah daripada dengan yang ada di keluarga besar. Kadang-kadang begitu, iya enggak? Iya gitu loh. Inilah manfaatnya atau rasanya, nikmatnya dalam al-jamaah. Gitu loh. Karena apa? Kita udah dipimpin, dibimbing langsung. Imam memberikan arahan-arahan. Lanjut nuh. Pekerjaan amanat dapat diselesaikan dengan cepat karena saling support, saling bekerja sama. Kalau ini dalam hal umum pun bisa. Kalau kita sudah jelas ya, ini